Ingat Raja Faisal. Nah, ini penting ini Raja Faisal. Bagaimana Ustaz Bakhtiar? Ceritain nggak ini? Raja Faisal. Raja Faisal itu kan diancam oleh Amerika untuk jual minyaknya ke mereka dengan harga yang rendah. Atau waktu itu Raja Faisal ceritain tidak mau jual atau bagaimana gitu kan. Datanglah delegasi ini Amerika. Disambutnya di mana? Padang pasir, pakai tenda, dengan kayu bakar, tidak ada listrik sedikit pun. Ketika utusan Amerika datang, kata Raja Faisal, yang perlu minyak kalian, bukan kami. Hidup kami ya ini. Kami hidup dengan kambing kami, dengan unta kami, dengan kayu kami, dengan tenda kami di padang pasir ini. Maka kalau kami tidak mau jual minyak, urusan kami. Yang mati kalian, bukan kami. Nah, tidak lama setelah itu ditembak itu kan. Nah, itu survival itu. Ya, ya. Iya. Kita di sini bikin survival. Ya, betul. Survive. Nah, artinya Takbir. Allahu Akbar. Ngeluh sing edit ngeluh. Iya, kalau gak ngeluh. Pokoknya Bagaimana Ustaz Bakhtiar? ngono ae wis. Bismillahirrahmanirrahim. Iki tempat lah gak dihidupkan. Waduh. Nah, kan kemarin tuh dunia akhirat ini, itu. Dok, Saat Bagaimana? saya sama Dr. Wahyu bikin sebuah tema khusus di sini, katakanlah survival gitu kan. Yo. Survival itu kan nanti misalnya satu narasumber, maka antum, terus siapa lagi? Kemudian, nah nanti makanya kemarin kan saya tag di WA itu, suat ganang segala macam itu, nggak ada yang respon. Teman-teman memberikan tanggapan dari dialog itu karena saya pikir penting begini. Grup yang mana iki? LAP. LAP? Kalau bicara survival itu kan sebenarnya Islam begitu mengajarkan tentang survival. Iya. Bagaimana seseorang itu bisa hidup dalam satu keadaan seperti apapun. Pertama karena dia punya tanggung jawab untuk memenangkan agama Allah itu sebagai khalifah. Itu tambah berat ini. Mendingan sing hak asasi tadi. Loh, nah, artinya cerita ini tadi ya. Ngobrol itu ini belum ketemu temanya sebenarnya, Pak. Nah, kalau kembali ke yang itu tadi enggak apa-apa. Sip. Apalagi ini, Ustaz. Bagaimana? Hari ini kan orang memang butuh semangat untuk survive. Iya, terus butuh semangat untuk menjadi kuat. Karena situasi ekonomi, situasi budaya yang semakin melemahkan umat Islam untuk bergerak, untuk memenuhi hajatnya dalam panggilan syariat. Iya. Digelontorkannya pemikiran-pemikiran kaitannya dengan moderasi beragama ini kan merepotkan. Sip. Bagaimana itu kemudian akan melemahkan dari sisi-sisi itu. Bahkan orang teridentifikasi seorang muslim saja dibikin takut kan gitu. Nah karena itu bicara survival itu ke arah sana, Ustaz. Iya kan? Jadi ditakut-takuti model apapun sakarepmu. Ya, sakarepmu. Bahwa saya dimanapun bisa hidup kok. Betul. Itu. Tidak tergantung dengan apapun. Ya. Dan ini kan konsepnya Temboro. Temboro Pondok An-Nasr, apa namanya An-Nasr ya? Temboro. Al-Fatah. Iya. Di Al-Fatah itu kan mereka di dalamnya semuanya ada. Artinya mereka memang membentuk bagaimana mereka yang ada di dalam Al-Fatah itu ya betul-betul mandiri secara segalanya. Sehingga ketika di luar terjadi apapun, mereka tidak tergantung dengan dunia luar. Yus, ini hidup kami. Ingat Raja Faisal. Wah, ini penting ini Raja Faisal. Bagaimana Ustaz Bakhtiar? Ceritain nggak ini? Raja Faisal. Raja Faisal itu kan diancam oleh Amerika untuk jual minyaknya ke mereka dengan harga yang rendah. Atau waktu itu Raja Faisal ceritain tidak mau jual atau bagaimana gitu kan. Datanglah delegasi ini Amerika. Disambutnya di mana? Padang pasir, pakai tenda, dengan kayu bakar, tidak ada listrik sedikit pun. Ketika utusan Amerika datang, kata Raja Faisal, yang perlu minyak kalian, bukan kami. Hidup kami ya ini. Kami hidup dengan kambing kami, dengan unta kami, dengan kayu kami, dengan tenda kami di padang pasir ini. Maka kalau kami tidak mau jual minyak, urusan kami.
yang mati kalian bukan kami. Nah, tidak lama setelah itu ditembak itu kan. Nah, itu survival itu. Ya, ya. Oh, iya. Kita di sini bikin survival. Ya, betul. Survive. Nah, artinya Takbir. Allahu Akbar. Ngeluh sing edit ngeluh. Iya, ngeluh. Pokoknya Bagaimana Ustaz Baktiar? wis. Jamnya ndak saya bawa jam yang seperti itu. Nah, kita kembali melihat kasus di Estonia misalnya, Ustaz. Apa itu Estonia? Estonia itu kasusnya adalah mereka sebagai negara maju, terfasilitasi segalanya, terus listrik, digital segala macam, tapi kemudian itu diambil sama yang punya, karena itu yang menguasai negara lain misalnya. Nah, setelah diambil lumpuh. Kolaps, lumpuh. Itulah. Ini artinya kan menjadi pelajaran bahwa ini kita perlu menginisiasi, memberikan inspirasi kepada umat Islam itu untuk ayo kita mandiri, listrik kita buat sendiri kalau perlu. Apa dari matahari atau dari apa? Iya, artinya kalaupun kemampuan kita baru kecil, baru bisa menghasilkan listrik kecil, ya sebagaimana yang kecil itu bikin kita hidup. Artinya nggak usah harus besar, ya kecil dulu dilatih urip dengan sesuatu yang kecil, lama-lama kan kuat. Nah, bahayanya kita, teman-teman kita itu ada yang semakin merasa canggih, semakin merasa bagus, semakin keren. Ini yang dinyatakan Dr. Wahyu kemarin menginspirasi saya. Iya, betul. Setelah mobilnya masuk salon, maka harus dirawat dengan rumit. Loh kok jadi saya yang melayani mobil saya, katanya Dr. Wahyu. Masuk. Mau aku ini. Lihat orang di Saudi apa? Mobil itu fungsi. Selama bisa jalan, AC-nya murup, ya semua aku. Gak tahu diumbal semua. Walaupun dari satu sisi yang lain ya salah juga kan, artinya harus ada tidak merawat nikmat yang Allah berikan. Tapi merawat keterlaluan ya betul juga. Loh kok jadi saya yang melayani mobil. Akhirnya Sahal yang bingung Sahal. Oh, dimasukkan Sahal Kirit. Iya. Iklan 30%. 30% nih. Sahal Kirit. Sahal Kirit. Antum masukin Sahal. Nah, jadi memang di kandang kuda ini, pawon kuda ini, kita maunya ngobrolin hal yang seperti pawon kuda itu. Survival itu ditinjau dari berbagai perspektif yang kemudian membuat orang itu terinspirasi untuk, yuk nyoba aja walaupun kecil. Listrik sendiri, betul. Dari air yang dikucurkan, dari angin yang disemburkan, itu bisa memberikan putaran-putaran. Dan seharusnya, generator kalau listrik. umat Islam ngomong survival ya, ya wis artinya seperti nguyai segoro. Kenapa? Keyakinan rezeki itu jaminan Allah, itu orang Islam yang punya. Keyakinan selama rezekinya belum habis dia tidak akan mati, itu keimanan orang Islam yang punya. Kemudian Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya ketika seorang hamba itu beribadah kepada Allah, berbakti untuk agamanya Allah. Lah kalau orang Islam saya wedi yo, waduh, keliru kan. Gimana kemudian memulainya, ini yang saya pengen tanya. Memberikan bentuk penyadaran ini, Ustaz. Bagaimana Ustaz Baktiar? Memulainya dari mana? Itu Ustaz yang penting. Islam memiliki seluruh konsep soal survival. Konsep ada. Cuma prakteknya umat ini itu tidak dalam keseharian. Bagaimana mempraktekkan itu. Dan itu ada, itu kalau saya tidak salah ya, itu Allah yarhamu Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dia bilang apa? Termasuk semua kemewahan yang diberikan oleh Barat kepada negara-negara Islam, itu bukan karena kebaikan, tapi untuk melemahkan. Jadi kemewahan, dipasok listrik seperti antum bilang tadi, Estonia ya, Estonia. Dipasok listrik, semua kebutuhan makanan dipenuhi. Akhirnya mereka lemah. Itu dari sisi pemenuhan secara material, apalagi secara pendidikan. Ya, pendidikan ya, tidak ada pendidikan yang lebih baik dibanding pendidikan yang ada di zaman salaf. Ingat, di zaman salaf. Jadi pendidikan di zaman salaf itu betul-betul bukan transfer ilmu, tapi tarbiyah. Nah, gini, ini dulu. Value. Tarbiyah itu beda dengan ta'lim. Kalau ta'lim itu bagaimana ilmu yang kita punya itu bisa bertahan lewat orang lain. Jadi ada estafet ilmu. Jadi ilmu ini biar tidak berhenti sampai saya perlu ada seseorang yang melanjutkan ilmu saya. Itu ta'lim. Tapi kalau tarbiyah, ya bisa dibilang value. Jadi nilai kehidupan seorang guru yang tertransfer kepada murid. Dan itulah kemudian filosofi munculnya pesantren.
Bagaimana seorang murid bisa hidup bareng gurunya 24 jam. Dia lihat bagaimana gurunya makan, gurunya tidur, gurunya mandi, gurunya ngomong. Artinya semua kehidupannya itu yang dilihat oleh murid dari guru. Semuanya ilmu. Nah, itulah tarbiyah. Nah, termasuk tarbiyah ini salah satunya bentuk survival tadi. Bagaimana seorang guru itu dengan izahnya, bahkan dia tidak minta dari muridnya. Dia betul-betul yang kerja untuk muridnya supaya murid itu bisa mendapatkan sesuatu darinya, bukan cuma ilmu. Tapi ya tidak tahu sekarang ya Pak. Ada satu referensi dari Ustadz Adian Husaini itu mengatakan bahwa pendidikan berarti pendidikan barat dalam konteks imperialisme itu justru melemahkan, Ustaz. Gini Pak Azim, menjajah, sifatnya menjajah, melemahkan, bikin orang ngalem, manja kan gitu. Contohnya gini, kalau dilihat perputaran kekuasaan, itu mesti siapa yang berkuasa adalah anak-anak yang dulunya orang tuanya tertindas. Ketika orang tuanya tertindas, anak-anak tadi akan hidup dengan penuh kerja keras, nggak takut miskin, biasa lapar, biasa hidup dengan penuh tekanan. Sehingga ketika dalam tanda kutip, ini bahaya kalimat ini, kalaupun mereka memberontak kepada pemerintah yang sah, itu mereka dengan semua konsekuensinya siap. Misalkan bakal dipenjara, misalkan bakal diasingkan, dia bilang, iya podo hidup saya sebelum ini juga begitu. Sehingga mereka siap dengan resikonya, dan orang yang siap dengan resikonya mesti perjuangannya totalitas. Nah, sementara raja yang sedang berkuasa, biasanya kan sudah keturunan kesekian. Sehingga terbiasa hidup dengan manja, fasilitas, kecukupan, tidak pernah kerja sendiri, tidak pernah capek, digulingkan dengan mudah. Iya kan? Akhirnya yang dulunya menjadi kalah, sekarang menjadi penguasa. Dan ini pun bakal sama. Ketika turun lagi dengan pola pendidikan manja, nah itulah kemudian Pak Azim bilang kan, orang-orang Barat itu mendidik kita dengan gaya imperialisme mereka supaya kita lemah. Termasuk undang-undang sekarang. Dan ketika kemudian value atau nilai itu tidak masuk, maka kecenderungannya ketika berkuasa menindas lagi, Ustaz. Ya memang. Itu. Ya pasti. Nah, maka ada satu lagi yang mau saya konfirmasikan. Ini ucapannya Ustadz Muhammad Hatta kemarin. Utang pendidikan kepada anak. Jadi, apa yang kita tidak berikan kepada mereka di waktu kecil, itu utang kita. Apa artinya? Dibayar dengan mereka tidak akan memenuhi hak kita. Paham tidak? Termasuk antum bilang ini tadi kan, ya sama seperti kalau dianalogikan dengan pendidikan, ya podo aja kan. Yang dulunya tertindas, setelah jadi menindas. Oh bakal. Maka dalam dua komponen yang tadi sudah disebutkan Ustadz, ada taklim, tarbiyah. Dalam referensi Profesor Nahwib Al-Atas ada namanya takdib, Ustadz. Ini apa pawon kuda kok segini berat? Ya Bang Jai. Pawon ini memang harus enggak ini kita santai, nanti tukang edit itu bingung. Lo mana busurnya? Oh iya bagus. Nah, kita ketemu Bang Putra ini. Ini sudah bicara ngobrol survival ini. Saya bilang apa? Ini kamera jangan dimatiin. Terus mau ngomong aja terus. Nanti tukang edit itu kesel. Tidak perlu diedit, enggak. Terus oh iya, tidak perlu diedit. Sip, lanjut. Mas Bud, sini Mas Bud. Oh, cek. Engko lek ana apa-apa nih, cek. Fotonya kan ada semua. Ya, ada semua. Tetap biar. Tapi ini kok iya, Ustaz. Jangan dipertegas. Terus gimana? Nah, artinya ini keren. Ada satu komponen lagi. Saya biasa bahas rumah tangga, tenang, istri yang nusyus, suami yang ngomong peradaban nih, Pak. Rodok keringetan saya. Terus pakai bajunya gini. Jangan aja. Kok kamu? Lanjut. Ya itulah. Ada satu ini, Ustaz. Ada yang menggelitik saya tadi itu. Ada taklim, kemudian tarbiyah, ada lagi takdib yang disodorkan sama Profesor Nahwib. Karena menurut sebuah referensi di Arab Saudi sana kuda pun ditarbiyah, Ustaz. Iya berat ini. Kuda itu ditarbiyah juga. Artinya dalam sisi ini adalah pelajaran yang sifatnya skill itu tarbiyah. Apakah memang demikian gitu ya? Atau memang perlu dipenuhi? Dari unsur tadi ada adab tadi itu. Kaitan dengan value yang lebih kuat.
untuk tidak menindas semuanya. Kepandaian tanpa iman itu akan merusak. Jadi orang pinter tapi tidak punya iman akan apa? Merusak. Nah, fungsinya takdib tadi imannya itu. Biar keahlian yang dia punya, kekuatan yang dia miliki itu ada pagernya. Pagernya apa? Dia yakin bahwa ini anugerah dari Allah untuk menolong sesama hamba Allah, bukan untuk menindas. Nah, kalau tidak ada takdibnya, ya memang. Artinya lihat sekarang ini. Fungsional ya, fungsional. Ya, sekarang lihat bahasa aji mumpung. Itu dapat sekali jadi mantu ping telu. Ya itu kan. Nampaknya kayak karena sudah habis, sudah nggak bisa. Nah, kenapa? Karena dia mikir habis itu masuk penjara. Kapan mana? Jangan saya. Oh itu. Ya kapan? Nah, artinya memang begitu. Dan itu di kehidupan Rasulullah semuanya ada. Bagaimana Rasulullah mendidik secara akidah. Oh jelas Abdullah bin Abbas ketika di belakang kuda. Mahal yang ini. Maka saya tahu tadi tak kayak sing larang. Kata Rasulullah sama Abdullah bin Abbas, Ustaz ya. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Kamu tak ajarin beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah senantiasa bersamamu. Kalau minta sama Allah. Kalau mau ditolongnya oleh Allah. Dunia kalau kumpul mau melukai kamu, mau mencelakai, tidak akan bisa kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan. Dan begitu, artinya akidah ada. Ibadah juga, sampai seorang sahabat tanya sama Ibunda Aisyah, ya apa ibadahnya Rasulullah? Sampai mereka bilang, waduh ibadah kita tidak ada apa-apanya. Kemudian mereka bilang, yang pertama saya tidak akan nikah. Wah ini Bang Topik ngeluh. Kadang, lah bukan, ini hadis yang lain lagi. Hadis yang lain lagi. Bilang, satu ngomong, kalau gitu, kalau ngelihat ibadahnya Rasulullah sehebat itu, kami mau kejar. Caranya bagaimana? Saya tidak akan nikah. Supaya waktu saya nikah itu juga ibadah, Sir. Enggak, ini bagaimana Rasulullah mendidik ibadah. Yang pertama bilang saya tidak akan nikah karena kalau saya nikah waktu kurang untuk ibadah. Yang kedua bilang saya kalau malam nggak akan tidur. Oh, seperti kita ini. Terus nggak usah turu bawa itu. Kalong. Karena saya akan hidupkan waktu malam. Yang ketiga, poso tok tidak pernah buka. Artinya Rasulullah mendidik mereka untuk ibadah walaupun itu keliru. Tapi dari cerita ini ada nilai bahwa ibadahnya Rasulullah itu tidak tersaingi. Sehingga ketika Rasulullah mendidik akidah itu ya ada ibadahnya, bukan cuma iman tok, tapi yang memunculkan ibadah. Tapi setelah itu ada muamalah. Bagaimana Rasulullah sayang sama binatang, bagaimana Rasulullah mencintai tetangganya, bagaimana Rasulullah itu punya sifat amanah. Nah itu kan semuanya masuk yo ta'lim, yo tarbiyah, yo ta'dib. Sehingga orang-orang yang kuat di masa Rasulullah, mereka akan memanfaatkan kekuatannya untuk apa? Sesuatu yang memang ada batasnya, tidak sembarangan. Maka tidak seperti sekarang, katanya tok demokrasi, tapi aslinya hukum rimba loh ini. Yang punya uang, menang. Betul. Agar ini mati santai-santai. Kak, kita perlu melihat perspektifnya Bang Putra. Bang, Waktu tinggal 7 menit. Tinggal 7 menit, Bang. Ini sebelum ada closing statement. Enggak, tapi survival tadi dari awalnya sampai akhirnya top ini. Survival. Ini kalau boleh videonya tak ini. Oh ya boleh. Jangan dikira ya orang survival. Hari ini orang sudah mulai mengeluh tentang BBM di Indonesia. Yang beli bisa tadi, yang habis ini beli harus pakai QR code. Ya kan? Wah, lama-lama nanti semakin berat BBM. Ya, kalau kita nggak latihan dari sekarang, tergantung. Jangan dikira nanti BBM shutdown habis, terus kemudian orang itu langsung cekekal beli kuda. Nggak ada kuda nanti kalau nunggu itu. Atau dipaksa pakai kuda dulu, pelihara kuda. Kali zaman kita itu merasakan itu. Wah, ada pun harganya luar biasa. Nanti kalau BBM habis, mobil nggak jalan, harganya luar biasa. Orang nyari kuda nggak dapat. Orang yang punya kuda nggak akan lepas. Nggak akan jual. Karena itulah transportasinya. Walaupun kuda poni, jalannya pelan. Dilepas pun harganya mungkin. Dilepas pun harganya bisa beli. Tapi enggak gini, nggak akan dilepas. Ana rasa Bang Jai nggak akan dilepas. Karena apa? Mereka dapat uang banyak pun, mereka mikir uang buat apa? Buat apa? Iya. Nah, itu survival tadi. Nah, maka ikut Bushcraft. Iya. Apa Bushcraft ya? Apa itu? Busur. Oh ya.
Bang Put, apa kepanjangannya busur? Tolong sebelah sini. Enggak apa-apa. Enggak kemarin. Ini loh itu ngomong itu. Ana nanti jelaskan kenapa Ana butuh antum di sini. Antum geser Ustaz. Tafadhol. Ini sedikit untuk sebelum nanti closing statement ini sudah terkurangi 1 menit katanya. Ini. Loh, kamera ini pas. Ayo gini. Apa sebelah sini? Oh iya, wes. Nah, di sini. Kalau apa-apa lah bareng-bareng ah malian ya. Iya, Her. Mungkin aja bareng-bareng ya. Enggak. Jadi kan begini, ketika kemarin kita bicara tentang survival, kaitannya dengan alam. Ya, kaitannya dengan alam, lalu kita udah tadi ngobrol sama Ustaz Rifki, bahwa survival itu ternyata sangkutannya banyak. Nah, bagaimana Bang Putra punya semacam perspektif tersendiri kaitannya dengan survival? Kalau referensi tentang alam, udah kenyang lah Bang Putra ini. Tapi bagaimana kemudian saat ini lebih aplikatif di masyarakat di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Survive itu kan bentuk alamiah sebenarnya. Jadi yang sebenarnya perlu diasah dan itu tidak terbatas hanya dalam keadaan darurat bentuknya di alam. Tapi hari ini kan survive itu udah jadi urban survival. Dalam arti kata, survive itu kan bukan kita hanya bertahan hidup, tapi bertahan dengan keadaan kita, prinsip kita, kemudian tetap hidup dengan baik, walaupun keadaan yang serba menyulitkan. Ini kan loh, gitu. kayak so ngomong. Jadi nilai plusnya apa tadi? Yang pertama ya, masa potong. Survive itu natural. Memang naturalnya manusia ini survive. Tapi perlu dilatih tadi. Perlu dilatih. Lagi dilatih gara-gara pendidikan manja tadi. Iya. Pendidikan manja mulai kecil. Nah, maka itu Ustaz Hatta kemarin cerita gini Mahfud. Apa jenenge? Naluriah yang Allah ciptakan kita itu. Kita ini bangun sebelum subuh. Maka bayi itu mesti rata-rata sebelum subuh bangun nangis. Tapi orang tua yang merusak nalurinya dia. Fitrahnya dirusak, dipuk-puk. Tuk. Sudah. Turu manele sik peteng. Akhirnya nalurinya dia berubah gara-gara didikannya siapa? Orang tua. Nah, maka kalau survive tadi dibilang natural, ini quote of the day. Oke, Bang Putra, lanjut. Ada yang belum selesai? ya melanjutkan yang dijelaskan Ustaz Rizky tadi. Hari ini kan kita kekurangan SDM yang bisa survive. Ya, anak-anak kita kan biasa hidup di lingkungan yang nyaman. Ya. Mereka besar dalam keadaan bangun tidur, sudah ada makanan, nggak tahu caranya nyuci piring, ya. Apalagi caranya nyari makanan ya. Baju jorok aja bingung dia. Gimana caranya bersihnya gimana? Nah, itu kan kemampuan survive yang perlu dilatih. Karena ketika nanti dia berada di satu titik, bisa jadi kalau dia tidak tersingkir, ya. Kalau dia tidak singkir, itu minimal dia tidak berguna sama sekali. Sementara kan hari ini kita perlu generasi yang bisa kita gunakan gitu ya. Bisa untuk menyokong manfaat untuk umat ini lah. Generasi yang serbaguna. Gunakan, diandalkan. Termasuk yang bagus tadi Mas. Gini Mas Bud, Antum bilang, jadi survive ini kan melatih kita bukan hanya bertahan hidup, tapi mempertahankan prinsip. Betul. Siap Ustaz Baktiar. Kayaknya sudah tiba waktunya, Ustadz. Teman-teman, jadi obrolan mengalir ini tentu tidak tanpa maksud. Tanpa editan. Insya Allah ini. Tadi Ustadz Rifki, Bang Putra sudah memberikan poin learning yang menarik sekali. Pertama adalah kita untuk survive itu tidak hanya pada persoalan kaitannya dengan skill, tetapi juga harus ada nilai. Karena yang kita pertahankan untuk survive itu tidak hanya eksistensi diri kita, kemanusiaan kita secara jasad, tetapi juga nilai apa yang akan kita pertahankan untuk mencari ridha Allah. Masya Allah. Demikian, saya Hasib Tasmodinoto, sampai ketemu pada Survival Forum berikutnya. Saya nggak ditanya, saya siapa? Tahu, Ustaz? Oke, siapa? Wah. Dan saya? Putra Rasim. Jadi seperti ini. Ini alami nih. Sorry, tidak saya ambil sendiri, sudah terbagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.